Sejumlah orang mengatasnamakan Aliansi Keramat berdemo di depan kantor Kementerian Agama Wilayah Lampung, Selasa 17 November 2020. Dalam aksinya, pendemo menyoal adanya dugaan pemotongan bantuan operasional bagi pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan keagamaan dari Kementerian Agama Pusat. Menindaklanjuti terhadap temuan adanya indikasi penyimpangan terhadap bantuan operasional pendidikan yang ada di kantor agama wilayah Islam. Bantuan itu seperti apa sih, Bang? Sifatnya bantuannya tetap berupa uang dan itu memang langsung ke rekening masing-masing lembaga-lembaga yang mendapatkan bantuan. Nah, nanti yang menjadi persoalan, yang menjadi pertanyaan atau temuan kami terhadap fakta yang ada di lapangan bahwa adanya beberapa indikasi bahwa bantuan tersebut dilakukan pemotongan oleh pihak-pihak yang ada di kantor agama Provinsi Lampung hari ini. Ada potongan dari bantuan yang dikucurkan itu memang masuk ke rekening lembaga masing-masing, tapi kemudian itu kembali ditarik oleh beberapa oknum itu yang dikatakan untuk biaya administrasi segala macam, dan itu kisaran 10-20%. Karena bantuannya nggak sama, sekitar ada yang 10-20 juta. Di setiap lembaga masing-masing mendapatkan bantuan itu nggak sama, karena dia tersebar di TPQ, baik di madrasah yang tersebar di Provinsi Lampung, itu variatif semuanya. Jadi besaran pemotongannya juga tergantung dengan bantuan yang didapatkan oleh lembaga-lembaga tersebut. Para pendemo menduga ada pemotongan antara 10 hingga 20% oleh oknum dengan alasan dana administrasi. Terkait hal ini, Kemenak Lampung angkat bicara. Muhammad Yusuf, Kabid Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam mengaku heran. Menurutnya, penyaluran dana bantuan langsung ke nomor rekening masing-masing penerima dan bukan dana tunai. Meski demikian, pihaknya tetap meminta informasi kepada lembaga penerima dan pendemo terkait pemotongan dimaksud, sehingga Kemenak bisa menindaklanjuti dugaan itu. Dalam tuntutan demo itu diindikasikan adanya bantuan-bantuan yang dari pusat, dari Kementerian Agama Pusat, diindikasikan bahwa adanya pemotongan-pemotongan. Saya sudah menulis jawaban dari surat itu, bahwa yang pertama, bantuan itu sifatnya umum dari Kementerian Agama RI dan semua lembaga penerima itu bisa mengunduh, mendapatkan SK itu dari laman dari web Kementerian Agama. Apa korelasinya, hubungannya dengan Kementerian Agama Provinsi maupun Kabupaten? Ya, sebagai institusi Kementerian Agama atas dasar perintah dari surat Direktur PD Pontren, kita suruh memvalidasi, memverifikasi bantuan itu supaya jangan tumpang tindih, jangan double. Kita sudah laksanakan atas dasar surat Pak Direktur itu, memverifikasi, memvalidasi, dan kita kembalikan validasi, verifikasi bantuan itu ke Kementerian Agama. Kemudian ada surat yang kedua dari Inspektur Jenderal ya, untuk mengawasi bantuan tersebut agar tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu. Kemudian kita berkesimpulan, kita mengundang para kasih ya, kepala seksi kabupaten kota se-Provinsi Lampung. Kalau nggak salah pada tanggal 12 Oktober kemarin, kita kumpulkan mereka bahwa ini bantuan sifatnya kita hanya memfasilitasi dan itu bantuan pusat, tidak masuk dalam anggaran Kementerian Agama Provinsi maupun Kabupaten. SK surat keputusan bantuannya bisa diunduh di laman Kementerian Agama. Semua halayak tahu karena memenuhi sistem keterbukaan. Kita ditugaskan oleh pertama Direktur PD Pontren untuk memvalidasi, memverifikasi. Kami tunggu verifikasi dan validasinya. Diserahkan oleh mereka, berbarengan dengan mereka datang ke kantor pada waktu rapat koordinasi. Seperti yang tadi saya sampaikan, hasil verifikasi kami sampaikan ke pusat. Kemudian yang kedua, ini ada wanti-wanti himbauan dari Inspektorat Jenderal agar kita turut mengawasi bantuan tersebut. Suratnya saya bacakan, kemudian saya serahkan secara simbolis, didokumentasikan surat tersebut agar kabupaten kota juga turut mengawasi semampunya, karena memang ini bantuan kan memang langsung itu yang tadi saya jelaskan ya, bisa diunduh SK-nya, kemudian pencairannya langsung kepada
lembaga penerima, kemudian semampu kita mengawasi karena kita tidak ada dana operasional. Bantuan itu kan tidak ada dana operasionalnya, tidak ada dana subheadingnya, tidak ada dana untuk mengevaluasi, memonitoring, tidak ada. Catatan terakhir saya sampaikan kepada kabupaten kota, kemungkinan tidak diperlukan kabupaten kota mengadakan pertemuan atau rapat koordinasi dengan lembaga penerima karena bantuan ini sudah bisa diunduh langsung. Agar hati-hati kalau mengadakan rapat itu takut diindikasikan karena tidak ada kaitan sama sekali dengan kita. Baik, artinya kita di Kementerian Agama daerah itu sudah kita sampaikan wanti-wanti kepada kabupaten kota agar bantuan ini sesuai dengan instruksi dari pusat, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah. Itu deh yang saya sampaikan. Dan yang saya dengar tadi, indikasi adanya pemotongan-pemotongan, kami malah ingin tahu pemotongan yang seperti apa dan siapa yang melakukan, dan bahkan mungkin kami pengen tahu juga seperti apa potongan itu gitu loh. Apakah ia dari oknum Kementerian Agama, provinsi maupun khususnya di sini maupun di kabupaten kota. Karena kami sudah wuru-wuru, sudah wanti-wanti, bahkan setiap ketemu, bahkan ada urusan lain mereka telepon, kami ulangi lagi, seperti itu. Adapun itu adanya indikasi seperti itu kami tidak tahu menang, karena memang bantuan itu tidak, lembaga itu tidak berhubungan sama sekali dengan kami dari Kementerian Agama. Artinya tidak ada hubungan sama sekali, itu ketemu tidak, berhubungan juga tidak, seperti itu. Itu bantuan dari mana sih Pak sebenarnya Pak? Dari Kementerian Agama Pusat. Pusat Pak. Dan semua halayak sudah banyak yang tahu. Untuk bantuan COVID ya, dalam rangka COVID-19. Dia bentuknya bantuan operasional. Ditujukan untuk pesantren saja Pak ya? Termasuk lembaga yang lain. Ada TPQ, ada Madrasah Diniyah Takmiliyah. Wahyu Setiawan, radarlampung.co.id melaporkan.